Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan cuaca cerah walaupun masih dalam ketemunya di dunia maya atau dalam Zoom meeting ini dalam rangka memulai perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022 ya. Kenapa masih online ya, Anda tahu sendiri bahwa kondisi pandemi belum selesai dan kita masih terus berupaya untuk bisa kembali normal, tetapi kita masih harus mengikuti aturan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, di mana pada saat ini kita belum bisa melakukan perkuliahan secara luring di kelas, di kampus, dikarenakan protokol yang aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebenarnya bisa, cuma masih terbatas ya. Sebagai gambaran aja kepada Anda semua, bahwa untuk kita semester ganjil ini sudah mulai bertransformasi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Karena STIE bertransformasi sudah menjadi Universitas 11 April. Ya. Jadi Anda sudah menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis prodi akuntansi ya. Jadi nanti ke depan Anda menjadi lulusan alumni dari Universitas 11 April. Mungkin angkatan kedua ya. Karena angkatan pertama yang semester 7 sekarang ya. Nah itu yang menjadi sekarang sudah transformasi menjadi universitas. Jadi sekarang Anda di kuliahnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kemudian untuk tahun akademik 2021-2022 perkuliahan sebagian besar masih online ya. Adapun yang hybrid itu terbatas jumlahnya dan terbatas mata kuliahnya. Berdasarkan keputusan edaran dari universitas, dari rektorat dan yayasan bahwa luring itu hanya diberlakukan untuk semester 1 dan semester 3. Jadi semester 1 dan semester 3 itu ada luring hybrid sifatnya terbatas dan hanya untuk semester 1 dan semester 3. Dan harinya pun hanya dibatasi per minggu hanya 2 hari. Nah, kemudian pembatasan berikutnya jumlah maksimal adalah 50% dari jumlah kapasitas kelas ya. Jadi 50%-nya jumlah kapasitas kelas. Berikutnya lagi per fakultas itu hanya 2 hari. Dan kebetulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu hanya hari Senin dan Kamis kebagiannya, hari Senin dan Kamis. Kemudian juga karena Fakultas Ekonomi Bisnis ada 2 prodi, maka untuk prodi hari Senin, untuk Senin prodi manajemen, sedangkan hari Kamis prodi akuntansi. Nah, pembatasannya lagi adalah setiap prodi hanya semester 1 dan semester 3. Ada lagi pembatasannya lagi. Semester 1 dan semester 3 itu juga hanya berlaku untuk prodi akuntansi hanya berlaku untuk 2 mata kuliah. Nah, 2 mata kuliah dari 1 prodi itu. Nah, untuk semester 1 itu hanya mata kuliah pengantar akuntansi 1. Kemudian semester 3 itu berdasarkan edaran dari BAK-nya adalah mata kuliah perpajakan 1. Jadi ya terbatas. Kemudian tadi kan terbatas juga jumlah kapasitas luring di kelasnya. Hanya 50% dari kapasitas. Jadi kalau jumlah kelasnya 30 ya hanya 15 yang bisa luring.
yang sisanya online. Nah, tapi teknis seperti apa saya juga belum tahu, nanti lihat di BHK, tapi pada intinya untuk semester 5 belum kebagian luring, tapi saya akan maksimalkan dengan aplikasi online ini. Untuk aplikasi online ini, untuk akuntansi nirlaba kita gunakan aplikasi Zoom Meeting, kemudian Google Classroom, kemudian Google Meet, kemudian YouTube, kemudian untuk informasi komunikasi itu pakai Wake ya, WA Group. Nah, itu yang akan dipakai menjadi media-media aplikasi. Yang paling efektif sih menurutnya, menurut mahasiswa nih hasil survei kemarin, hasil kuesioner kemarin, yang paling efektif sih pakai Zoom, Google Meet, pakai Zoom yang paling efektif. Tapi yang paling disukai oleh mahasiswa, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, paling disukai adalah Google Classroom. Ya, hasil survei kemarin ya. Jadi yang paling efektif itu adalah Zoom Meeting, yang paling disukai Google Classroom. Entah kenapa ya. Tapi mungkin mungkin ada beberapa kendala. Zoom Meeting bagus seperti ini, cuma mungkin tadi kapasitas perangkat kerasnya yang dimiliki oleh mahasiswa yang mungkin terbatas, mungkin dari handphonenya, gitu kan, dari laptopnya, gitu kan. Nah, ada yang handphonenya canggih, laptopnya canggih, kuotanya terbatas, gitu ya. Ada yang laptopnya bagus, handphonenya bagus, kuotanya ada, jaringan yang mungkin bermasalah, gitu kan. Jadi ya itu hasil survei kemarin ya, hasil survei dari pembelajaran online bahwa mahasiswa mengakui bahwa Zoom Meeting itu lebih efektif dalam melakukan pembelajaran. Sedangkan yang paling disukai favoritnya adalah Google Classroom. Gitu kan. Google Classroom kan di mana aja bisa hadir, selesai kan itu ya. Mungkin ya. Dan kemudian kapasitas kuota tidak memerlukan banyak, kemudian gitu ya. Tapi ya itulah hasil survei yang kemarin, sehingga kita benar-benar melakukan upaya-upaya. Dan untuk mengurangi interaktif itu kita juga berupaya nih. Nah, sekarang nih juga dosen juga tambah juga kerjaannya. Dosen harus bisa belajar jadi YouTuber gitu kan. Karena katanya untuk interaktif yang paling efektif dengan kuota yang murah atau kuota yang sedikit itu bisa dengan YouTube katanya gitu kan. Karena untuk buka YouTube katanya kapasitas kuotanya tidak terlalu besar seperti Zoom Meeting ini karena live gitu ya. Kalau YouTube kan bisa disimpan lalu dilihat di YouTube-nya. Cuma ya tadi ke dosennya. Jadi harus bertransformasi dosennya menguasai IT untuk bisa berusaha ya tadi bikin studio mini, bikin akun YouTuber gitu kan, supaya tadi pembelajaran bisa direkam dulu di YouTube dan bisa di-share ke mahasiswa melalui YouTube kan gitu. Ya syukur alhamdulillah untuk saya secara pribadi tidak terlalu kesulitan ya untuk bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Ya mau tak mau sekarang dosen juga harus bertransformasi ya dengan adaptasi perkembangan baru sekarang ya, khususnya penguasaan teknologi gitu kan. Mudah-mudahan juga saya masih bisa tidak kesulitan lah untuk bisa sesekali jadi YouTuber gitu kan, sesekali jadi artis, jadi kameramen, jadi auditor gitu kan, bikin video sendiri gitu kan, ngomong sendiri, direkam sendiri, ya diupload ke YouTube gitu kan. Ya itulah transformasi adaptasi yang harus dilakukan oleh dosen untuk bisa terus bisa memberikan pengajaran kepada para mahasiswa
untuk bisa terus pembelajaran bisa berjalan dengan efektif sehingga learning outcome yang diharapkan dari CPL-nya, dari kurikulumnya bisa tercapai dengan baik. Kalau untuk mahasiswa, saya rasa Anda generasi Z, di mana yang sudah milenial, saya rasa untuk penguasaan teknologi Anda sudah paling jago ya. Saya rasa untuk itu ke dosen juga kalah lah oleh para mahasiswa gitu kan untuk urusan teknologi media sosial gitu ya. Karena ya tadi mereka Anda masih hanya satu fokus, kalau kami tidak hanya satu fokus gitu ya, banyak pikiran-pikiran yang lain gitu ya. Ya mudah-mudahan sih dosen-dosen yang lain, terutama dosen-dosen senior juga bisa berupaya ya untuk mengikuti adaptasi ini gitu ya. Saya nggak kebayang beberapa dosen yang tidak bisa menggunakan teknologi sekarang. Bagaimana dia harus bisa memberikan pembelajaran. Gitu ya. Tapi ya sekarang itulah, karena di pemerintah juga kalau dosen sudah tidak dipertanyakan lagi. Dosen ya mau tak mau harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu, perkembangan teknologi. Nah, dari sanalah dosen yang harus paling duluan gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang hari ini atau adaptasi ini kita lanjutkan karena memang sudah 2 semester. Anda sudah semester 5 ya sekarang ya. Tapi minimal Anda sudah mengenyam 2 semester di kampus gitu ya. Walaupun 2 semester berikutnya Anda hilang di online semua kan gitu ya. Tapi minimal Anda sudah mengalaminya. Yang kasihan Anda semester 3 gitu ya. Baru sudah masuk sampai sekarang juga belum pernah ke kelas gitu ya. Nah, itu tadi. Ya sebenarnya sih ada manfaatnya juga. Bahkan di beberapa kalangan universitas tertentu sekarang malah dosennya pengennya online semua gitu, online terus gitu kan. Karena mungkin ya, atau juga mahasiswanya juga sekarang mungkin lebih suka pembelajarannya online gitu kan. Ya ada beberapa kayak di UI itu katanya mahasiswa dan siswanya sepakat untuk terus online gitu kan. Ya mungkin mereka sudah siap dengan konteks pembelajaran dengan kesiapan teknologi, kemudian kesiapan perangkatnya sehingga mereka mungkin tidak kesulitan gitu ya. Ya saya rasa juga hasil survei kemarin juga mahasiswa juga menyukai gitu kan pembelajaran online gitu ya. Dan karena tidak terlalu ketat, karena tidak terlalu ini, tapi ya tadi ada berbagai kendala juga. Nah kemarin kalau nggak salah DPAK-nya sudah menyebarkan kuesioner atau menyebarkan surat pernyataan ya untuk bisa luring, ya itu silahkan ada isi aja kalau DPAK-nya masing-masing. Nah itu beberapa hal mengenai proses pembelajaran hari ini 2021 di dalam kondisi pandemik, tapi lihat perkembangannya, alhamdulillah kita sudah turun ke level 2 ya. Mudah-mudahan terus turun dan kembali ke normal kembali ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah tadi bahwa aplikasi pembelajaran online kita gunakan tadi Zoom Meeting, Google Classroom, kemudian Google Meet, kemudian YouTube dan WA Group atau Wave. Kemudian untuk penilaian saya rasa sama. Ya tadi dari mulai 4 kategori atau 4 bobot nilai, kehadiran, keaktifan, UTS, dan UAS ya. Bobotnya 1, 2, 3, 4. Berarti UTS dan UAS bobotnya besar. Saya rasa Anda harus bisa melakukan pembelajaran yang bisa lebih efektif lagi ya untuk menilai, terutama mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai ikatan bidik misi maupun KIT kuliah ya. Oke, berikutnya itu untuk beberapa nilai,
kehadiran. Untuk etika nih, tata tertib untuk di aplikasi Zoom Meeting, satu, namanya harus sesuai nama lengkap, selalu audio videonya di on kan, takutnya Bapak ngobrol sendiri, Andanya kemana gitu. HP-nya di on kan aja terus video. Kalau videonya nggak kelihatan kan gitu ya. Tahu-tahu Bapak ngomong, udah biarin bisa direkam ini kan disahkan gitu ya. Nah, jadi untuk yang ada keperluan atau ada hambatan ya monggo di chatting atau di WA group apa kesulitannya, insya Allah saya tidak menekankan harusnya, tapi satu-satunya itu video. Google Meet juga sama, videonya on kalau misalnya kita pakai Google Meet. Kemudian beberapa hal. Nah, untuk Google Classroom, setiap kali ada pembelajaran di Google Classroom harus hadir, dan kehadirannya juga nanti dilihat waktunya ya. Kalau kemarin-kemarin saya mungkin agak bebas ya, tapi sekarang dilihat. Jadi kehadiran memberikan komentar di Google Classroom itu Anda harus sesuai dengan jadwalnya. Kalau misalkan kita jam 7 sampai jam 9.40 lah, toleransi misalkan sampai jam 10 gitu ya. Nah, itulah waktu-waktu memberikan komentar daftar hadir di Google Classroom. Jangan sampai Anda entar jam 4 sore saya ngisinya gitu. Bisa masih saya ngisi gitu kan, tapi akan kelihatan time waktunya berapa. Atau misalkan hari berikutnya gitu. Dulu juga gitu, padahal mata kuliah saya hari Rabu, tahu-tahu ada yang ngasih komentar di hari Minggu, ada mata kuliah saya apa hari Minggu ya. Nah, itu untuk tata tertib di Google Class. Untuk komunikasi apapun silahkan di WA Group dikomunikasikan hal-hal yang Anda perlu tanyakan atau info-info. Mungkin juga info-info perkuliahan nanti saya juga di-share dulu terlebih dahulu di WEG ya, supaya Anda lebih prepare untuk itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai beberapa hal mengenai perkuliahan. Sebelum kita berlanjut ke materi, silahkan ada yang mau tanyakan dulu pada para mahasiswa. Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, sebagai bukti saya pengen dulu selfie ya. Siapa ya sekarang kalau bisa di on kan dulu deh, di selfie dulu ya, supaya ada buktinya nanti. Oke, screen pertama 1, 2, 3. Oke, saya masukkan dulu ke web-nya. Oke, sekarang yang screen kedua. Samsudin nggak on? Oke lah, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oh, nambahan ini jumlah mahasiswa jadi 50 ya. Jumlahnya 49 ya. Ini semua udah ngisi KRS kan? Udah, Pak. Ya, sampai nggak ngisi KRS ya. Soalnya nanti sayangnya kalau nggak ngisi KRS, begitu Anda udah kuliah, nanti nilai Anda nggak muncul karena daftar nama Anda nggak akan ada, gitu ya. Harus ngisi KRS dulu ya. Untuk sekarang kenapa sekarang ngisi KRS-nya offline, tidak online? Karena kita lagi persiapan migrasi data ya. Jadi data-data sebelum ke semester baru ini harus diberesin dulu, sehingga jangan ditambah lagi, sana nanti akan dimigrasikan ya.
Sehingga untuk yang online sekarang, yang offline sekarang untuk sementara baru harus di offline kan dulu karena data base-nya di Porlab itu harus dibereskan dulu, nanti akan disiapkan untuk dimigrasikan. Kenapa harus dimigrasikan? Karena migrasinya bukan hanya mahasiswa yang aktif sekarang ya. Kita itu migrasi datanya harus menyiapkan dari mulai mahasiswa di tahun 2003. Nih, 2003 berarti 17 tahun ke belakang. Iya, 17-18 tahun ke belakang harus diberesin dulu. Itu harus terdaftar dulu sebelum dimigrasikan. Nah, itu jadi lumayan agak lama juga proses migrasinya atau persiapan migrasinya ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan semester sekarang untuk pengisian KRS-nya offline ya, bukan tidak mengikuti perkembangan zaman ya, tapi karena kita proses persiapan untuk migrasi data supaya beres dan nanti data Anda benar-benar tidak tertinggal ya. Misalkan Novita mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis begitu lulus datanya nggak diakui itu di mana-mana. Nah itu yang jadi proses kehati-hatian kita supaya bahwa seluruh data mahasiswa dan alumni benar-benar terdaftar sehingga nanti tidak memberikan dampak terhadap para mahasiswa. Termasuk juga dosen ya. Dosen juga kalau misalkan datanya tidak termigrasi ya datanya hilang gitu kan. Nah, itu lumayan proses ininya bisa berbulan-bulan ya recovery-nya karena harus izin dulu ke server pusat ke Kemendikbud ya. Jadi benar-benar harus disiapkan dengan matang supaya tadi tidak ada proses yang tertinggal. Nah itu untuk kenapa hari ini semester ini pengisian KRS-nya harus offline ya, harus secara manual. Oke, saya ingin saya gambarkan dulu mengenai RVS-nya. Sudah kelihatan screen share-nya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Pak. Jadi untuk akuntansi nirlaba ini merupakan, nah ini gambarannya kenapa harus ada akuntansi nirlaba, mungkin di semester atas tidak ada ya. Kenapa ada? Karena Anda semester 5 itu di awalnya sudah menggunakan kurikulum baru yaitu kurikulum KKMI, di mana dalam semester 5 itu ada mata kuliah pilihan. Jadi Anda boleh memilih sesuai kompetensi dan peminatannya. Sebenarnya kita membuat tiga kalau nggak salah, membuat 3 pilihan, akuntansi nirlaba, akuntansi syariah, akuntansi desa, ya. Pilihan peminatan tergantung masing-masing, ya. Jadi nanti di sini merupakan mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa itu sendiri, yang nanti mengarahkan pada kompetensi masing-masing, ya. Nah, untuk akuntansi nirlaba kita akan membahas di sini tentang pelaksanaan proses akuntansi, siklus akuntansi sampai dengan pelaporannya itu di organisasi-organisasi yang sifatnya non laba atau nirlaba ya. Nah, di sini learning outcome-nya, CPMK-nya dan CPL-nya, CPL Prodi. Jadi K10, jadi di sini Anda mampu menunjukkan mengkoordinasikan teknikal, kompetensi profesional dalam penulisan kerja. Jadi Anda harus mampu nanti di akhir membuat sebuah pelaporan akuntansi nirlaba yang yang nanti terintegrasi secara terukur dan terstandar ya. Nah ini nanti materinya sebenarnya banyak, cuma ini saya adopt dulu ya sementara. Gitu.
Sementara saya adopt dulu. Nanti kita akan melakukan perubahan gambaran seperti apa atau melakukan penyesuaian. Di sini pertama materinya tentang gambaran organisasi nirlaba secara keseluruhan seperti apa. Lalu nanti ada apa compare atau komparasi dengan organisasi yang sifatnya profit oriented atau private ya. Kemudian perbandingan karakteristiknya juga sama. Kemudian kerangka konseptual akuntansi nirlaba, tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba. Kemudian kita membahas juga tentang PSAK-nya, PSAK 45. Nah, ini juga tolong kepada mahasiswa Anda sudah semester 5 ya, jurusan akuntansi. Setiap kali saya udah beberapa tahun menguji ujian komprehensif di bidang akuntansi ya. Itu rata-rata, ini rata-rata ya, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis di kita atau mahasiswa STI di kita jurusan akuntansi itu sangat minim pengetahuan tentang PSAK. Ya. Jadi tolong juga Anda PSAK-nya di kemampuan atau pengetahuan tentang PSAK-nya diperkuat ya. Ya. Kan sebenarnya banyak tuh PSAK itu, ya jangan Anda harus hafal semua ya. Kalau nggak salah bukunya juga sekarang tebal-tebal hampir 500 halaman gitu ya. Tapi tidak mesti harus Anda tahu seluruhnya, minimal yang berkaitan dengan masuk-masuk materi yang Anda pelajari. Misalkan kalau berbicara tentang pelaporan keuangan, berarti kan tentang laporan keuangan ya, financial report, tentang neraca, tentang atau namanya sekarang laporan posisi keuangan, laporan profit profit on loss statement, kemudian capital statement atau cash flow. Berarti kan PSAK berapa tuh yang menjadi dasarnya? Nah, itu ya. Jadi kan PSAK 01 untuk yang sifatnya konvensional, PSAK syariah berarti dia 101 kan gitu ya. Kemudian untuk berkaitan dengan aset itu PSAK berapa, berkaitan dengan persediaan PSAK berapa. Nah, jadi Anda harus bisa apa namanya Anda harus bisa tahu pengetahuan tentang PSAK itu karena nanti PSAK itu akan menjadi apa ya namanya itu akan menjadi pedoman standar dari kompetensi, pengetahuan dan kemampuan akuntansinya. Karena di Indonesia PSAK ini menjadi ibaratnya apa ya standarisasinya. Setiap kali saya melakukan ujian komprehensif menguji, gitu kan, mahasiswa itu rata-rata tidak tahu tuh PSAK ini berapa, PSAK ini berapa. Oh, saya nggak tahu Pak. Saya baru dengar juga PSAK gitu kan. Nah itu juga mohon untuk Anda semester 5 di prepare ya, jangan sampai terlambat. Tapi kalau masalah TikTok mah kayaknya tahu gitu ya. Krisna juga tahu, Novita juga tahu soal TikTok mah gitu ya. Bahkan sampai Selebgram TikTok ini juga tahu gitu. Tapi ini PSAK rata-rata ya agak sulit juga gitu. Tolong juga Anda mulailah dibaca-baca. Sekarang kan bebas ya, PSAK tidak harus Anda ke perpustakaan. Bisa dengan genggaman handphone yang Anda ketahui atau yang Anda punyai bisa sesekali dibuka. Jangan drakor aja ya yang dilihatnya. Malah sampai nangis, sampai wah gitu ya kalau lihat drakor gitu ya. Kalau laki-laki sampai laki-laki saya lihat kebanyakan game ya kayak Gelar Sederajat main Mobile Legends aja terus gitu ya. Atau pub gitu ya. Ya nggak masalah itu sebuah hobi tapi juga untuk karakteristik atau pengetahuan yang sifatnya menunjang pengetahuan juga harus kompetensi harus dikuasai juga ya. Kecuali kalau Anda sudah bercita-cita pengen gamers Pak, ya oke lah jadi gamers, ini nggak masalah. Tapi gamers yang menghasilkan harusnya ya.
bukan yang menghabiskan gitu kan, menghabiskan waktu, menghabiskan kuota gitu kan. Jangan-jangan nanti juga akhirnya saking kesalnya pengen beli kuota dijual HP-nya kan gitu ya. Nah itu juga hati-hati ya. Jadi itu. Jadi tolong tentang PSAK. Nah nanti kita dibahas organisasi nirlaba ini PSAK-nya PSK 45 tentang bagaimana standarisasi pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Nah untuk prakteknya ini saya coba untuk akuntansi zakat karena berkaca dari banyaknya mahasiswa lulu, itu banyak juga melakukan magang di Bazis ya atau Baznas dan skripsinya juga ada yang tentang konsep akuntansi zakat gitu ya. Makanya kita coba untuk praktek nirlabanya di akuntansi zakat, kemudian akuntansi perguruan tinggi atau universitas, akuntansi yayasan. Sebenarnya banyak ya, ada akuntansi pesantren, ada akuntansi OJK, akuntansi BPJS gitu ya, akuntansi apa ini. Saya coba dulu ini nanti di perjalanan apakah mesti tambah atau mesti ganti dengan konsep-konsep praktek akuntansi yang mungkin dibutuhkan khusus yang organisasi nirlaba. Nanti di ini ya dilakukan penyesuaian adaptasi untuk prakteknya. Jadi Anda nanti di sini sementara ini saya masukkan dulu untuk organisasi zakat ya atau untuk Baznas atau Laz gitu ya. Kemudian organisasi pendidikan tinggi atau universitas dan organisasi yayasan ya. Tapi nanti ke depan sambil berjalan ini kita melakukan adaptasi saja, penyesuaian. Kalau misalkan dirasa perlu, misalkan akuntansi pesantren, oke, kita coba untuk bisa menggali bagaimana akuntansi pesantren. Nah itu gambarannya, secara umum gambarannya sih, yang pertama mungkin kita kerangka konseptualnya dulu, konsep-konsep bagaimana akuntansi nirlaba, lalu aturannya dalam PSAK. Setelah itu baru kita mulai ke bagaimana menyusun siklus akuntansi nirlaba di berbagai organisasi yang nirlaba juga. Yang tadi sementara saya pakai dulu organisasi untuk yayasan, zakat, dan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi ya. Di sini perguruan tinggi. Atau universitas. Tapi kalau nanti ke depan berubah ya kita coba lagi yang lain ya. Ya atau misalkan yang dibutuhkan. Nah, ini untuk materinya sementara seperti ini. Nanti kita lihat perkembangan adaptasinya ada penemuan-penemuan baru, nanti kita adaptasikan khususnya mengenai prakteknya ya. Jadi nanti kita pembelajarannya mungkin di awal-awal 1, 2, 3 pertemuan kita membahas tentang teoritisnya, teoritis konsep, baik itu organisasinya maupun standarisasinya ya, standarisasi pelaporannya. Kemudian setelah itu baru kita ke praktek-praktek bagaimana kasus-kasus siklus akuntansi di organisasi nirlaba ya. Yang kita coba untuk zakat, perguruan tinggi. Jadi nanti Anda mulai ke praktek-praktek ini di akhir-akhir. Sehingga pada akhirnya Anda bisa membuat sebuah pelaporan keuangan yang terstandar PSAK untuk organisasi nirlaba itu sendiri. Ya. Nah itu untuk LPS-nya. Silahkan ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan. Ada yang mau tambahkan? Atau ada yang mau menambahkan? Ada yang tanyakan? Oke, tidak ya. Oke, berikutnya kita lihat materinya. Ini ya. Lupa.
Oke, kita ke organisasi nirlabanya. Secara konsep aja dulu, secara teoritis, organisasi nirlaba ya. Nah ini secara definisi organisasi nirlaba atau sekarang bahasanya ada non-laba ya, atau non-profit organization. Di sini adalah organisasi yang tujuan utamanya mendukung suatu isu atau persoalan di masyarakat tanpa mengomersilkan atau mengkomersialkan atau mencari keuntungan laba atau moneter ya. Jadi organisasi yang pure sifatnya mengangkat persoalan-persoalan sosial di masyarakat ya tanpa mencari keuntungan. Jadi Anda harus bisa membedakan karakteristiknya organisasi itu mana saja ya. Kemudian siapa saja ya. Kemudian konteks apa saja organisasi yang bisa dikatakan bahwa ini adalah organisasi nirlaba ya. Nah, kalau di sini dicontohkan ada organisasi gereja, sekolah, mungkin bukan apa ya, keagamaan gitu ya, pesantren, kemudian masjid ya mungkin yang kemudian derma publik, rumah sakit, klinik umum yang sifatnya, tapi rumah sakit juga yang sifatnya non profit oriented ya. Ini berarti kan yang non profit oriented rumah sakit, berarti kan rumah sakit yang sifatnya government ya, seperti kan sekarang rumah sakit umum itu untuk rumah sakit daerah yang merupakan milik pemerintah itu sifatnya BLUD ya, Badan Layanan Umum Daerah. Jadi itu sifatnya non profit oriented ya. Ya. Kemudian sekolah juga sekolah negeri. Kalau swasta saya rasa tidak ya. Perguruan tinggi swasta juga tidak karena sifatnya sudah mulai profit oriented ya. Kemudian organisasi politik, ormas, sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional seperti IAI mungkin, ISEI, organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, atau lembaga kajian dan museum. Nah itu beberapa organisasi yang nanti yang kemungkinan adalah merupakan benar-benar pure dia organisasi nirlaba ya. Nah di sini ciri-ciri organisasi nirlaba, yang karakteristiknya Anda harus paham juga bahwa dia sumber daya entitasnya berasal dari penyumbang. Artinya dari donatur, merupakan hasil donasi yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau yang tidak mengharapkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang dia berikan. Nah, kalau di private, organisasi yang profit oriented udah jelaskan, dia kalau dia mengeluarkan capital atau investasi berarti dia mengharapkan namanya pengembaliannya kan gitu ya. Nah kalau ini sifatnya tidak mengharapkan, jadi dia benar-benar melakukan donasi itu benar-benar pure sebagai sedekah, sebagai donasi yang tidak mengharapkan apapun. Yang penting bahwa dana itu digunakan benar-benar untuk kemanfaatan sosialnya itu sendiri gitu ya. Kedua,
menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan menumpuk laba. Nah, kalau masjid keagamaan kan sifatnya tidak menghasilkan barang ya, tapi dia kan badan layanan umum. Tapi kalau ada organisasi yang sifatnya menghasilkan barang, seperti misalkan apa ya, dompet duafa, kemudian apalagi ya, ada yayasan apa, ya ada yang misalkan kalau di apa di internasional ada yang namanya apa ya, Lady Diana Foundation kan kayak gitu ya. Nah sifatnya adalah organisasi yang benar-benar tujuannya non laba aja. Nah kalau misalkan pun dia menghasilkan sebuah barang atau produk atau jasa, ya tapi tujuannya hanya untuk benar-benar pure melayani, bukan atau tidak mencari laba itu sendiri. Dan jumlahnya tidak pernah dibagikan kembali. Jadi hasilnya pun tidak pernah dibagikan kembali. Kalau misalkan dia dijual, tidak dikembalikan kepada para donatur, ya. Ini pure, ya. Kemudian tidak ada kepemilikan atau tidak ada ownernya yang lazim dalam organisasi bisnis, dalam artian kepemilikan dalam organisasi tidak dapat dijual atau dialihkan atau ditembus kembali oleh kepemilikannya, ya. Jadi tadi seperti kan ada yang di kita itu apa aja ya? Yang jelas Basnas, kemudian LAZ, kemudian apa lagi ya? Dompet apa itu ya. Kemudian apa ya? Ada yayasan apa ya? Dulu mah yang nama ada yayasan Amal Bakti Pancasila, ada yayasan Jalinan Kasih, ada yayasan Bakti untuk Negeri gitu kan, yang biasa selalu Anda lihat di televisi, TV One punya, MMC punya kan itu ya. Kemudian ya Republik apa, Kompas juga punya. Jadi yayasan-yayasan yang sifatnya benar-benar untuk apa ya, sosial, pure sosial ya. Nah ini tidak ada kepemilikan, hanya ada daftar pengurus yang berbentuk yayasan biasanya. Kemudian organisasi pesantren juga sama. Kan walaupun misalkan pesantren nanti menghasilkan produk itu benar-benar pure tidak untuk komersil, tidak untuk hasilnya diberikan lagi kepada para donatur ya. Nah, ini juga tidak mencerminkan pemberian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran ya. Nah, contohnya di sini ya, kesejahteraan sosial masyarakat, sosial, yayasan dana. Nah, yayasan dana banyak karena pun dia mau SCTP, SCTP Peduli, Bakti untuk Negeri, lembaga advokasi seperti Kontras, ABH gitu ya, KPI gitu kan, apalagi ya, Balai Keselamatan, Konservasi Lingkungan, PMI. Nah, itu sifatnya adalah organisasi-organisasi non-profit oriented atau near laba ya. Ya mungkin Anda juga bisa memilah ya organisasi-organisasi nirlaba tersebut. Nah, konsep dasar pemikiran akuntansi organisasi nirlaba di Indonesia menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia ada yang disebut, nah ini sebagai standarisasinya, maka pemerintah membentuk sebuah komite standar keuangan pusat dan daerah, di mana organisasi tersebut dibangun terpisah dari PSPDAS atau Komite yang Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi standarnya dirubah, standarnya khusus, ya. Nah, sekarang aja mulai muncul organisasi pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK ya di IAI Ikatan Akuntan Indonesia dengan PSAK 45 itu, ya. Nah, karena karakteristiknya di entitas yang berbeda, entitas itu mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan laba dan mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pemerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai. Jadi nanti konsepnya jelas ya. Nah, pajak bagi organisasi nirlaba ini juga ada sektor pajaknya, merupakan subjek pajak. Artinya seluruh kewajiban subjek pajak harus dilakukan tanpa terkecuali. Akan tetapi semua penghasilan di yayasan merupakan objek pajak.
Pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa badan sosial bukan bergerak untuk mencari laba, sehingga pendapatannya dikenakan atas pendapatan yang objek pajak bukan objek pajak. Namun banyak di negara organisasi nirlaba boleh melamar status sebagai bebas pajak, sehingga dengan demikian mereka akan terbebas dari pajak pasar. Jadi DJP itu sebenarnya apa yang dihasilkan atau penghasilan di organisasi nirlaba itu memang dia masuk objek pajak. Tapi kalau si perusahaan si organisasi itu bisa mengajukan lebih bebas boleh, asal nanti memenuhi kriteria tertentu. Nah, contoh sekarang yayasan kita perguruan tinggi itu dulu bebas pajak ya. Tapi sekarang tidak. Jadi kenapa? Karena tadi yayasan menghasilkan juga. Kemudian yayasan juga memberikan penghasilan pada yang lain, pada SDM, SNM yang ada yayasan. Maka ya tetap nanti di dipajakin juga sekarang seperti saya. Ya tetap saya bayar pajak walaupun saya bekerja di yayasan gitu ya, dalam artian sebagai yayasan. Tapi saya bayar pajak. Kenapa? Karena saya mempunyai penghasilan dari yayasan, maka saya pun dipajakin gitu ya. Nah, itu ya, jadi tidak konsep pure. Tapi kalau misalkan mau mengajukan bebas pajak boleh saja gitu ya. Kita nanti dilihat sejauh mana konsepnya bisa ya. Nah, ini. Kemudian karakteristik lain dari organisasi laba adalah tidak adanya pengukuran laba, berarti kan tidak. Kalau dalam organisasi private atau organisasi pemerintah itu kan selalu ada pengukuran standarisasi kinerjanya, kan itu ya. Melalui baik itu mulai analisis rasionya, rasio keuangan atau mulai analisis kinerja itu. Nah, di organisasi nilaba tidak ada ya. Jadi benar pure tidak ada pengukuran. Mungkin hanya yang paling diperhatikan dalam organisasi nilaba adalah transparansinya. Kan gitu ya, transparansi terhadap pelaporannya. Ya, terhadap pelaporannya. Kenapa demikian? Karena biasanya ketika organisasi itu banyak dipercaya publik, maka publik akan senantiasa percaya untuk mendonasikan dananya untuk kepentingan organisasi itu atau untuk kepentingan masyarakat, sosial masyarakat. Nah, justru yang terpenting dalam organisasi nirlaba ini bukan masalah hasilnya apa atau concern-nya apa, tetapi yang dijadikan tolak ukur bagi tingkat kepercayaan adalah tadi concern-nya dia terhadap apa, lalu transparansinya bagaimana, kan gitu. Ya. Transparansinya berarti kan pelaporannya benar-benar dia laporkan dengan baik, kemudian sasarannya jelas, gitu kan, dan konsep sosialnya jelas, kemudian tadi target yang akan menjadi dibantunya jelas, kan memberikan dampak manfaat yang besar terhadap masyarakat. Itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari organisasi nirlaba. Bukan masalah profitabilitas, bukan masalah rentabilitas, bukan masalah juga RE-nya bukan, atau ROA-nya tidak, tetapi bermasalah transparansinya. Kemudian yang kedua, tidak selalu bergantung pada kekuatan pasar. Ya tadi, karena tidak profit oriented, maka tidak tergantung pada kondisi makro mikro pasar itu sendiri. Beda dengan yang sifatnya profit oriented, yaitu tergantung dari perkembangan ekonomi secara umum, secara makro maupun mikronya. Nah, kalau organisasi nirlaba itu tidak, ya. Jadi dia tidak melihat apakah ekonomi turun atau naik, ya dia berjalan aja seperti biasa, gitu kan. Sebagai tujuan utamanya dia adalah memberikan kemanfaatan sosial bagi seluruh masyarakat di bidang-bidang tertentu, kayak rumah sakit, ya biasa aja. Jadi tidak ada sifatnya rumah sakit yang bangkrut karena ekonomi turun, bukan, ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi ya tadi benar-benar konsep sosial, ya.
kayak sekolah, perguruan tinggi. Tapi beda yang dengan sektor swasta ya, yang mungkin ya tadi profit oriented ya. Ada saya riset, ada saya apa lagi ya. Kayak misalkan ada Yayasan Jantung Indonesia, kan gitu ya. Ada juga Yayasan Darmais dulu mah. Ada yayasan ya tadi concernnya terhadap ya kayak jantung ya tadi pengembangan apa eh, kesehatan bagaimana penyakit ke jantung itu bisa diperbaiki disembuhkan gitu kan yayasan apa ginjal yayasan TBC ya, itu tadi concern terhadap tertentu misalkan juga ada yayasan pelestarian alam ada yayasan pelestarian hewan langka kan gitu jadi dia concernnya ke sana aja jadi dia tidak terpengaruh oleh kondisi pasar secara umum ya mau baik mikro maupun makronya. Nah, ketidakadaan komparatif pertanggungjawaban. Organisasi komersial selalu mempertimbangkan setiap usul ya dari para pemilik, pemegang saham, maupun perusahaan menjalankan. Kepentingan terbaik mereka adalah membutuhkan laporan tetap dari hasil. Jadi tidak ada yang sifatnya pertanggungjawaban secara mutlak dari para pengelola organisasi nilaba. Ya. Kan kalau organisasi itu dia harus bertanggungjawabkan kepada owner, kepada pemilik saham. Ya. Nah kalau ini tidak, cuma dia hanya diperlukan tadi mempertanggungjawabkan pelaporan hasil dari operasinya, hasil kinerja, hasil kegiatan sosialnya apa saja, sudah apa saja itu aja kepada publik, ya tidak kepada pihak-pihak tertentu, ya. Jadi kepada publik. Jadi misalkan Yayasan Jantung Indonesia ya apa yang sudah dilakukan, apa yang didapatnya, lalu digunakan atau apa saja, kayak misalkan Yayasan Bakti untuk Negeri, ya apa saja yang dilakukan, misalkan kan kalau di televisi suka ada tuh setiap hari besaran dana yang didapat, kan itu ya, lalu gambaran tentang digunakan apa saja, misalkan ada bangun bikin sekolah, bikin rumah sakit darurat di mana, kan gitu ya, bikin proses pembelajaran seperti apa yang sifatnya sosial gitu kan. Nah, yang paling penting dalam konteks nilaba adalah tadi transparansi pertanggungjawaban penggunaan penerimaan dan penggunaan dana dari perusahaan itu sendiri dari organisasi itu sendiri ya. Nah, organisasi nilaba Indonesia berkembang cukup pesat ya di bidang-bidang keagamaan, advokasi selain di bidang-bidang sosial lainnya. Ya. Nah, ya tadi Anda bisa melihat secara umum gambarannya tentang organisasi nilaba ini sehingga nanti Anda bisa membedakan seperti apakah organisasi nilaba tersebut dan apa perbedaannya dengan organisasi private yang Anda pelajari. Setelah mengetahui itu, lalu nanti Anda bisa akan mudah bagaimana proses siklus akuntansi di organisasi tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, sekarang saya tanya deh kepada Anda. Kalau organisasi-organisasi nilaba yang ada di Kabupaten Sumedang apa saja sih? Kira-kira menurut Anda ada nggak? Ada Pak. Apa? Kilau berbagi di belakang pemadam kebakaran. Kilau berbagi ya. Itu konsennya di mana? Konsennya di konsen kegiatan utamanya atau apa? Konsen kegiatannya yang jadi narikin dana buat dibagi buat disalurin lagi ke yayasan panti asuhan kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Ada kilau berbagi ya. Oke. Sebenarnya ada juga yang bekerja sama dengan kita yaitu Yayasan Komunitas Tangan di Atas TDA. Jadi tangan di atas ini concern terhadap pengembangan SDM dan ekonomi kreatif. Jadi membantu para UMKM untuk bisa bergerak, untuk bisa bangkit dan untuk bisa menyalurkan misalkan SDM terlatih gitu ya. Ada TDA dari
komunitas tangan di atas, ya istilahnya mungkin dia memberikan sedekah ya, bukan tangan di bawah kayak gitu. Apalagi kira-kira di daerah Anda ada nggak yang sifatnya nirlaba, gitu, organisasi yang nirlaba, yang nantinya bisa jadikan pemodelan juga untuk apa membuat siklusnya, gitu. Ada yang lain kira-kira? Ya jelas kalau untuk setiap DKM jelas ya karena dia organisasi nirlaba. Ada lagi kira-kira? Nah, kalau bisa juga ketika Anda sudah menguasai konsep nanti siklus akuntansi nirlaba ini, Anda mencoba juga di organisasi sekitar Anda, gitu. Misalkan DKM bagaimana melakukan proses pencatatan, pelaporan. Kan kalau DKM sekarang itu kebanyakan hanya cukup dilaporkan pada saat sholat Jumat seperti ini kan gitu ya. Nah, coba aja juga nanti Anda melakukan pembukuannya, gitu kan. Seperti apa. Nanti kita pelajari seperti apa sih pembukaannya. Karena sifatnya tidak ada kas-kas dari apa penerimaannya donasi. Sederhana sebenarnya mah gitu ya. Cuma akan lebih ketika dia terkonsep dengan baik, itu nanti akan bisa memberikan transparansi yang lebih bagus lagi kepada publiknya. Sehingga masyarakat atau publik juga akan lebih percaya, oh seperti ini gitu kan. Kan sekarang itu kadang-kadang banyak masjid yang tidak punya neraca ya. Kan gitu ya. Padahal harus ada sebenarnya neraca untuk laporan masjid kayak gitu. Dia tahu asetnya mana saja, kan gitu ya. Lalu didapat dari mana saja asetnya itu, kan gitu. Lalu digunakan untuk apa aja. Nah, nanti di setiap akhir tahun ini loh asetnya, aset masjid itu misalkan masjidnya, bangunannya, tanahnya, peralatannya, perlengkapannya apa saja, kan gitu ya. Nah, sampai sekarang kan rata-rata tidak tahu mana gitu kan. Ya kecuali kalau misalnya kalau masjid-masjid pribadi ya, masjid-masjid yang milik misalkan keluarga itu berbeda ya. Karena sebagian besar sekarang masjid itu yang milik publik itu kan satu harus terdaftar di wakaf kan gitu ya. Kemudian jelas kepengurusan secara kepengurusan publiknya kan gitu. Oke, silakan ada yang mau tanyakan nggak? Kalau tidak ada saya sambung dikit lagi nih mengenai ini konsep dasarnya ya. Akuntansi nirlaba ini, nah ini nanti secara umum ya, saya gambarkan dulu secara umum. Entitas nirlaba merupakan yang tidak berorientasi pada laba tadi jelas, di mana sumber daya yang dikelola kepada penyandang dana dan society atau masyarakat. Salah satu media pekerjaan adalah keuangan. Nah ini acuannya nanti standar acuan entitas, PSAK 45, ada SAK umum, ada SAK etat, etap ya. SKK umum ini berarti kan secara umum standar akuntansi keuangan. SAK etap ini adalah standar entitas tanpa pertanggungjawaban publik ya. Standar untuk entitas komersil. Jadi nanti di mana standarisasinya ya. Nah, di sini organisasi nirlaba diidentikan dengan tadi sektor publik maupun entitas Indonesia akuntansi wajib PSAK 45, SAK etap. Jadi ini ada keduanya. Jadi SAK 45 pure benar-benar dia tidak ada unsur profit. SAK etap juga sama tidak unsur, tapi tidak memakai entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Nah kalau ini combine ya PSAK 45 dan PSAK-nya. Jadi ada organisasi nirlaba yang semi gitu kan, kayak sekarang yayasan kita itu kan sebenarnya semi.
Seminya kenapa? Dia tidak nilaba, tetapi dia menghasilkan dan memberikan penghasilan. Maka pajak pun ada. Nah, ini ada seminya. Ya. Ada itu. Kemudian IFAS ini relatif sedikit terlakukan untuk organisasi nilaba, banyak diadopsi PSAP. Ini untuk sifatnya organisasi nilaba yang dibentuk oleh pemerintah, gitu ya. Karena nanti dia adopsinya ke pernyataan standar akuntansi pemerintah. Kayak apa ya? Kayak rumah sakit RSUD lah, RSUD daerah itu blood, maka dia PSAP nantinya ya. Pernyataan standar akuntansi pemerintah. Nah, fakta akuntabilitas organisasi nilaba di Indonesia ya, ini ormas, organisasi sosial politik, parpol, kemudian tidak keharusan menyusun LK kecuali menerima hibah 500 juta dan total aset bukan hibah 20 miliar, tidak membayar pajak atau surplus atau perolehan yayasan pendidikan menyajikan laporan dengan dorongan stakeholder dengan donatur. Jadi menyajikan laporan itu ada tadi. Kemudian entitas nilaba pemerintah ini ya, BLUD, OJK ini semuanya nilaba tetapi dibentuk oleh pemerintah. Nanti dia pertanggungjawabannya juga harus ke badan pemerintah kayak BPK ya. Kenapa? Karena mereka dibiayai oleh negara. Ya, dibiayai oleh negara, menggunakan dana negara, maka dana negara itu harus dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Kalau ini adalah entitas nilaba swasta ya, yang pure swasta. Nanti kita bahas lagi tentang PSAK 45. Tapi sebelum ke sini, saya pengen bahwa Anda baca dulu PSAK 45, sehingga nanti kita bahas bareng-bareng seperti apa sih konsep PSAK 45 dalam penyajian laporan keuangan entitas nilaba itu sendiri ya. Karena ada beberapa akun-akun yang mungkin tidak sama dengan akun-akun yang ada di organisasi swasta atau private ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih pada Anda semuanya. Tapi sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu, monggo. Mulai pemberitahuan awal juga, saya rencana akan ada kerjasama sosialisasi pajak dengan DJP Sumedang, KPP Sumedang ya. Yang mudah-mudahan Anda bisa ikutan nanti di sosialisasi itu ya. Ada yang namanya Tech Goes to Campus. Nah, kebetulan ada di DJP yang akan memberikan materi ya. Tapi waktunya belum tentukan apakah minggu depan, tapi harinya belum tentu. Ya mudah-mudahan nanti Anda bisa ikut tuh ke Tech DJP atau Tech Goes to Campus ya. Mengenal bagaimana konsep sosialisasi di KPP di Sumedang gitu ya. Ya mudah-mudahan juga Anda ke depan yang mau berencana melakukan penelitian di KPP ya bisa menjadi penjajakan awal ya untuk bisa nanti melakukan ikuti sosialisasi ini ya. Tapi nanti waktunya belum ditentukan, nanti kalau sudah ada saya share bannernya supaya Anda bisa referensi bagi Anda untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, untuk ini terima kasih untuk hari ini. Sementara seperti ini, kalau nanti ada praktek, ya nanti saya langsung praktek kalau misalkan ada. Tapi saya bahas dulu konsep dulu. Kenapa? Karena kalau secara siklusnya sama aja sih sebenarnya dengan akuntansi komersil biasa. Anda menjurnal, mana menerima kas, cuma bedanya tadi ada akun-akun yang kan kalau penjualan tunai jelas dapatnya adalah kas pada penjualan kan gitu ya. Nah kalau misalkan di akuntansi nilaba sama dapat kas tapi mungkin tidak penjualan tunai tapi misalkan dari donasi kan gitu ya. Nah itu yang mungkin membedakan itu. Kemudian nanti dalam laporan keuangannya ada beberapa akun yang mungkin khas untuk organisasi nirlaba ya. Oke, demikian saja kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmunya bisa bermanfaat bagi Anda semuanya.
dan tetap healthy, sehat, ya, tetap semangat, walaupun agak ngantuk kelihatan, karena emang tidak seru, beda dengan nonton film drakor gitu kan. Kalau drakor mah 3 jam 4 jam mah kayaknya beda gitu kan. Kalau lihat wajah Pak Fahrul, ngantuk kan gitu ya, terus-terusan apa dengar materi ya. Itulah salah satu apa ya, hambatan apa salah satu godaan mungkin ya, atau salah satu yang harus dilakukan. Tapi mudah-mudahan tidak lihat sayanya, tapi lihat ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya ya. Sesekali mungkin nanti dicoba Anda yang coba presentasi ya. Untuk absen, ini ada yang nanyain, absennya di mana Pak? Absennya udah saya screen ya di WA grup. Kalau wajahnya nggak ada, ya ngacung aja gitu ya. Atau namanya nggak ada, ya Pak saya nggak ada. Ya kemana kan tadi udah. Kalau di sini kan ada 2 tuh screenshotnya, silahkan. Nah, itu sebagai bukti otentik ya. Lebih otentik kehadiran Anda ya. Untuk sementara ini Google Class belum ada, tapi Google Class dari mulai minggu depan selalu ada untuk bukti kehadiran ya. Ada Google Meet maupun YouTube, tetap Google Class selalu ada ya. Akan saya coba untuk materi juga bisa di sana mulai minggu depan. Oke, ada yang mau tanyakan lagi selain absen? Tadi udah kejawab ya, Aziza. Absennya udah screenshot ya. Kalau wajahnya Aziza nggak ada, ya tadi kemana gitu ya. Ada Pak, dari tadi hadir. Ada kan wajahnya di screenshot itu ya, di grup. Nah, oke. Oke, ada lagi pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau saya tidak ada, saya cukup untuk hari ini. Terima kasih. Monggo kalau yang mau makan lagi, kalau mau yang mau tidur lagi, monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Ya tutup wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.